Gelombang isu panas kembali mencuat setelah Uya Kuya anggota DPR yang baru saja dinonaktifkan diduga terlihat di bandara setelah rumah mewahnya dijarah massa di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dalam sebuah video yang viral, sosok pria mirip dirinya tampak sibuk menelpon sambil mendorong koper di tengah antrian. Publik langsung berspekulasi bahwa ia hendak kabur ke luar negeri di tengah kondisi politik yang memanas. Serangkaian komentar netizen yang berbakti pun bermunculan, mulai dari tudingan arogan hingga sindiran bahwa seharusnya Uya Kuya menunjukkan empati di tengah krisis. Namun, Uya Kuya membantah keras isu pelarian tersebut. Ia menegaskan dirinya tetap berada di Jakarta dan meminta masyarakat tidak mudah percaya pada narasi liar media sosial. Polisi sendiri telah mengamankan 7 orang pelaku penjarahan di rumahnya. Peristiwa ini menjadi sorotan besar bukan hanya soal penjarahan, tapi juga tentang bagaimana seorang pejabat publik menghadapi krisis di hadapan rakyat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada yang tahu nggak? Semua dijarah sama warga. Ini rumahnya Uya Kuya, yang mana sebelumnya rumah Ahmad Saroni juga udah dijarah sama warga. Tapi yang diinginkan demo itu bukan seperti ini. Ini namanya maling. Tapi setidaknya aksi seperti ini bisa membuat DPR yang mulutnya itu agak itu bisa jerah. Jadi kalau nggak seperti ini ya nggak bisa. Apalagi UU perampasan aset itu nggak bisa disahkan. Jadi cukuplah rakyat yang merampas ya. Rumah Syaroni udah, rumah Eko Patrio udah, rumah Uya udah, rumah Sri Mulyani di Bintaro juga udah. Buat lu semua yang ada duduk di kursi DPR, itu rasanya ketika rumah kalian dimaling, dijarah, sama kayak uang kita dijarah sama lo pada. Paham gak lu? Itu yang kita rasain. Coba lu bayangin Eko Patrio bisa beli rumah di Kuningan 150M padahal dulunya di Pelawak. Pikir dari mana? Uya Kuya bisa beli rumah di Amerika Serikat. Emang uang sedikit buat beli rumah di sana? Enggak. Dari mana mereka? Recordnya dari mana? Kalau lu pada anak konglomerat, gue percaya mungkin. Ingat ya, orang kaya itu nggak mungkin dia nyebar-nyebar hartanya. Flexing-flexing nggak mungkin. Orang kaya itu nggak pernah flexing harta. Karena sejatinya orang kaya itu keep silent. Jadi ketahuan di sini, lu pasti pada korupsi. Mampus. Rumah lu dijarah. Sama kayak kita rakyat, uang kita dijarah sama Lusmi. Panik sih pasti lu pada. Panik, gue yakin banget panik pasti. Tapi itu konsekuensi atas akibat yang udah lu buat selama bertahun-tahun. Ya, thank you. Sekarang rumah Eko sama rumah Uya Kuya udah dimasukin. Kata gua, lu gak usah minta maaf. Lu gak usah saya minta maaf. Mundur. Udah, kasih sama orang-orang yang kompeten. Artis, lu jadi artis saya udah. Repot. Duit juga banyak. Duit kan dari mana aja? Dari artis lu bisa dapet duit. Ya kan? Maksud gue gak usah lu ngambil kerjaan yang lu gak tahu. Lu gak bisa di kerjaan itu gitu. Udah. Kata gue, lu mundur. Jangan minta maaf, malah minta kesempatan kedua. Kata gue kocak banget. Dikasih satu kesempatan aja gak bisa lu minta maaf gara-gara apa? Takut dijarah lu kan? Udah dijarah, gak usah takut. Udah masuk. Warga udah pada masuk ke rumah lu. Hadapi, kalau berani mah hadapi. Malah jalan-jalan lu ke Cina lah, ke mana dah. Sampai sakit tuh, otak gue sampai sakit. Tadi gue habis dari rumah Ahmad Saroni. Kata gue ngeliat nenteng kasur, orang-orang nenteng kasur, nenteng lemari, triplek semua pada abis dah, pokoknya kata gue abis. Sekarang rumah lu pada abis. Makanya apa? Tanggung jawab sama apa yang udah lu omongin. Jangan mana jalan-jalan, pulang hadapi. Saroni pulang hadapi. Malah jalan-jalan mana? Singapura. Emang lu pikir Singapura deket? Sekarang lu pulang, lu hadapi. Kagak usah minta maaf. Kita gak butuh maaf. Kita butuhnya kerja yang bener, wakilin kita tuh yang bener. So minta maaf, ngapain lu minta maaf? Kenapa? Takut kan lu? Panik. Uya Kuya itu apes banget ya. Jujur nih, aku juga marah sama
Ahmad Saroni yang ngata-ngatain rakyat ya. Terus ya pokoknya nantang rakyat. Marah juga sama Eko Patrio ya. Yang dimana udah tahu joget ini viral, dia malah memparodikan kayak ngece rakyat gitu loh. Terus Nafa Urbang ngomongnya juga ya intinya Uya Kuya ini sial banget ya, hapus banget ya. Karena apa? Karena ya Uya Kuya tuh dari seorang seniman gitu loh. Terus acara joget-joget itu setelah rapat ada orkestra, ada musik, ya mereka itu menghormati lagu Indonesia. Terus jiwa senimannya juga masih ada gitu loh. Tapi Uya Kuya digoreng habis ya. Jadi videonya Uya Kuya yang lama-lama ini diposting sekarang seolah-olah ngece rakyat, menghina rakyat, merendahkan rakyat. Kasihan banget loh. Padahal Uya Kuya tuh banyak banget membantu warga Indonesia yang kerja di luar negeri. Dia sakit atau dia kena masalah dia apapun, itu dibiayain murni sama Uya Kuya. Kasihan banget serius. Di sini aku nggak kenal sama Uya Kuya ya. Ya, aku juga nggak dapet 150 juta, tapi ini pandanganku, kasihan banget Uya Kuya ini. Intinya untuk Uya Kuya tetap semangat, tetap jadi orang baik ya. Ya, intinya cepet bangkit lah dari situasi saat ini. Jadi untuk semuanya harus lebih bijak lagi. Jangan sampai kemakan hoax-hoax atau gorengan-gorengan elit-elit yang ingin menghancurkan kita semua. Dadah! Aduh, kasian banget ya, rumahnya Uya Kuya ada open house, baik sekali ya. Aku juga pernah ya masuk ke rumahnya Uya Kuya 2018 ya, saya jadi talentnya dia. Apa sih hari yang aneh berapa episode, 2-3 ya. Habis itu sama Uya Kuya, boleh saya akan jadikan kamu artis. Aku bilang, maaf ya, aduh dikasih cuma gopek. Dikasih cuma gopes 1 juta. Apa sih untuk hari yang aneh itu lah. Tapi aku pikir, aduh pelita air banget ya gitu kan. Terus Mbak Astrid ya duduk-duduk. Aduh ketika aku juga fotonya tuh dijarah, aku pernah lihat fotonya duduk di tangga itu juga. Aduh bener-bener, dan saya juga di bawah tangga itu. Terus dengan ya staff-staffnya gitu teh ya. Ya sebenarnya baik sih, tapi ya gimana sih. Terus bilang, di mana tinggal bule? Aku tinggal di kota Casablanca. Aku juga punya apartemen di kota Casablanca. Masa gitu kan? Jadi langsung nyamber gitu. Saya juga punya. Ya gue kan, dia tanya, lo tinggal di mana? Di apartemen Casablanca. Oh saya juga punya di sana, ada unit. Cepet banget. Biasanya kan biasa aja. Oh iya sudah gitu. Gak usah mamer kayak gue. Gue kan gak butuh pengen tahu lo punya rumah di mana-mana gitu. Butiknya juga didatengin juga ya di Kokas ya, departemennya. Tapi udah berangkat kan ke Singapura ya. Aduh, untung banget aku nggak dijadikan artis ya. Aku mau jadi artis sendiri aja ya. Untung coba kalau aku harus berterima kasih sama Uya Kuya. Waktu dulu saya menyesal kenapa sih aku nggak dijadikan artis internasional sama Uya Kuya. Tapi mungkin tuh ada cara yang lain. Jangan, karena selain pelita air, kasih cuma gopek sama nasi kotak. Lo mau jadi artis, kasih menggopek. Ya mungkin nanti. Tapi kalau misalnya aku jadi artis, nanti aku harus mencilat. Aku bilang, terima kasih Uya Kuya, aku jadi artis kondangan internasional. Tapi nggak apa-apa lah. Tuhan yang baik. Mendingan gue jadi lambe doang aja. So, saya tahu rumahnya ya sedih sekali sih. Tapi ya itulah. Namanya juga flexing, namanya juga ya menyenggol hati rakyat, menyakiti. Ya udahlah, kalau memang kita jadi tukang sulap aja, ngeprank aja terus. Lo dulu ngeprank ya di TV. Lo ngeprank rakyat. Lo salah media, lo salah sasaran, lo ngeprank rakyat. Mampus. Rumah Uya Kuya dan rumahnya Eko Patrio udah dijarah nih sama kalian semua guys. Kata gue bodo amat deh ya kan, kalian mau ngambil barang apa segala macem bodo amat. Tapi kata gue kucing bisa nggak jangan diambil juga tuh. Masalahnya ya kan itu kucing mahal pak.
Makanannya tuh kagak bisa dikasih makan ikan cuek, ikan tongkol, ikan asin, kagak bisa. Itu kucing mahal. Itu tuh kucing mahal. Makanannya aja kadang lebih mahal tuh kucing daripada kita nih. Kata gua, bisa nggak balikin aja gitu kucingnya gitu. Kasian tau, nanti kucingnya stres. Nanti ada metong, masa harus ada korban lagi? Kata gue sumpah balikin atau enggak dikasih ke mana ke panti kucing gitu. Nanti biar diambil lagi tuh sama si uya-kuya gitu. Sumpah, gue nggak tega ngeliat kucing digituin, nggak bisa gue. Kalau barangnya bodo amat silakan deh, terserah gitu. Kucing, balikin kucing. Segala hewan hidup aja lu ambil. Kata gue udah barang-barang yang kagak hidup aja lu ambil dah. Kucing, jangan diambil, balikin.